Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ainah, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Ini adalah video pembelajaran pertama saya atau proses belajar mengajar saya di SMKN 3 Palangkaraya. Sebelum saya melakukan proses belajar mengajar, saya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan guru kamu saya. Nah, di situ saya diberikan arahan tentang dan bagaimana melakukan proses belajar mengajar. Nah, di SMKN 3 Palangkaraya, proses belajar mengajar dilakukan di website Sibajakah. Nah, kemudian materi yang saya ajarkan di sini adalah mapel SimCoding atau simulasi dan komunikasi digital. Tentang perangkat lunak pengolah kata pada bagian ketiga atau bab ketiga tentang pengelolaan informasi digital, melanjutkan materi guru kamu saya. Nah, mengenai materi yang akan diajarkan, saya diberikan buku pelajaran tentang SimCoding dan beberapa referensi dari internet berupa e-book. Nah, karena materi dari e-book ini terdapat banyak sekali lembar atau halamannya, dan tidak disarankan untuk mengupload materi terlalu banyak, jadi dirangkum menjadi lebih sedikit dan hanya menjelaskan tentang dasar-dasar dari perangkat lunak pengolah kata. Dan ini hasil dari rangkuman yang saya rangkum untuk bahan atau materi ajar di kelas saya nanti. Nah, materi atau pertemuan pertama adalah tentang aplikasi pengolah kata atau perangkat lunak pengolah kata. Aplikasi pengolah kata atau word processor merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen. Banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain. Nah, perangkat lunak pengolah kata atau dalam bahasa Inggrisnya adalah word processor merupakan suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi, termasuk dalam penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang percetakan dalam segala jenis bahan yang dapat dicetak. Untuk pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata itu sendiri merupakan salah satu kegiatan mengelola informasi digital, seperti menulis, membuat, menyusun naskah digital yang menggunakan aplikasi perangkat lunak pengolah kata. Dan ini adalah gambaran mengenai lingkungan kerja antarmuka Microsoft Word 2013, dan ada banyak beberapa fitur yang terdapat dalam Microsoft Word itu sendiri. Nah, yang pertama ada Quick Access Toolbar yang berfungsi sebagai tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Bisa ditambah maupun dikurangi, tapi secara default terdiri dari save, undo, dan redo. Kemudian yang kedua ada Report, berfungsi atau digunakan sebagai kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Nah, misalnya Home, Insert, dan Design. Setiap tab berisi beberapa kelompok perintah seperti font, paragraf, dan style. Kemudian yang ketiga ada Title, menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Kemudian ada Help, digunakan atau berfungsi untuk memberikan bantuan yang dapat digunakan oleh pengguna terkait dengan Microsoft Word 2013. Kemudian ada Ribbon Display Option, berguna untuk mengatur tampilan ribbon. Selanjutnya ada Minimize yang digunakan untuk meminimalkan tampilan dokumen, dan kemudian ada Restore Down atau Maximize. Nah, Restore Down ini digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen dari full screen. Kemudian Maximize digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen ke full screen. Dan selanjutnya ada fitur Close. Nah, fitur Close ini digunakan untuk menutup dokumen. Kemudian ada Account Access yang digunakan untuk masuk ke akun Microsoft.
Kemudian ada roller. Roll berfungsi atau berada pada bagian atas dan bagian kiri untuk membuat atau lebih mudah dalam menyesuaikan dokumen secara presisi. Nah, setelah itu ada scroll bar yang berada di bagian bawah dan bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas bawah maupun kanan kiri. Kemudian ada page number in dokumen, berfungsi untuk menunjukkan halaman yang sedang diakses dari keseluruhan halaman. Nah, selanjutnya ada word count, menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam sebuah dokumen. Setelah itu ada proofing check, nah digunakan untuk memeriksa kesalahan ejaan kata. Kemudian ada language. Nah, language ini berfungsi sebagai pilihan bahasa yang digunakan dalam penulisan dokumen. Setelah itu ada read model. Nah, pilihan untuk menampilkan mode baca atau pada tampilan ini semua perintah di edit, dinonaktifkan atau hidden. Nah, sehingga tampilan penuh pada layar memungkinkan dapat membaca dari halaman satu ke halaman lain dengan memanfaatkan tanda panah di kanan dan di kiri halaman. Kemudian ada print layout. Nah, print layout ini merupakan tampilan mode standar dokumen yang dapat membuat atau mengedit dokumen. Terdapat backbricks di antara halamannya yang menunjukkan bagian dokumen terlihat ketika dicetak. Kemudian ada webpack layout. Nah, webpack layout berfungsi untuk menampilkan dokumen ke mode situs website dengan menghapus backbricks. Kemudian ada zoom control, nah digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Nah, ini dia materi yang akan saya ajarkan nanti. Nah, setelah di ACC atau disetujui oleh guru pembang saya, jadi langsung saya upload ke website si Bajaka. Dan ini adalah gambaran dari website si Bajaka itu sendiri, dan saya mengajarkan di kelas 10 PH1 simulasi dan komunikasi digital. Nah, materi yang saya ajarkan adalah tentang perangkat lunak pengolah kata. Dan di sini saya disuruh untuk mengupload materi sekaligus latihan untuk pertemuan pertama agar ada timbal balik dari siswa. Nah, setelah saya selesai mengupload materi dan latihan, di sini saya memberitahukan kepada siswa-siswi kelas saya melalui Telegram. Nah, jadi di Telegram kita bisa melakukan diskusi atau tanya jawab terkait dengan materi. Nah, untuk melakukan pengecekan kehadiran di sini kita bisa mengklik laporan, kemudian klik activity. Nah, dan di sini bisa diperiksa siapa saja yang hadir atau mempelajari materi yang sudah kita upload. Dan sama halnya dengan latihan, di sini soal latihan diberi batas waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan dan dikumpulkan di website si Bajaka, atau bisa langsung dikirim melalui Telegram. Ya, jadi itu saja mengenai proses belajar mengajar saya pada pertemuan pertama di SMK N3 Palangkaraya. Nah, karena pada pertemuan pertama ini tidak disarankan menggunakan aplikasi Zoom, jadi hanya menggunakan website si Bajaka.
Itu saja proses belajar pengajar pertama saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.